Selamat datang di Ruang Renung. Di sini, kita belajar melihat kehidupan dengan lebih jernih, memahami diri, dan menemukan kekuatan di tengah peliknya dunia. Banyak yang percaya, kebaikan selalu membawa kebahagiaan, bahwa semakin kita memberi, semakin kita dicintai. Namun kenyataannya, tidak selalu demikian. Ada saatnya di mana kebaikan yang berlebihan justru menjadi beban, membuat kita kehilangan arah, bahkan merusak diri sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan, hidup bukan tentang terlihat baik di mata semua orang, melainkan tentang menjaga keseimbangan, melakukan yang benar, tanpa kehilangan kendali atas diri. Karena ketika kebaikan tidak memiliki batas, kita hanya menjadi budak bagi harapan orang lain. Di Ruang Renung, kita membahas bagaimana kebaikan bisa berubah menjadi jebakan, dan bagaimana cara membebaskan diri darinya. Sebab, hidup yang tenang bukanlah hidup yang selalu menyenangkan semua orang, melainkan hidup yang selaras dengan akal sehat, keteguhan, dan kebijaksanaan. Kita hidup di masyarakat yang sering memuji mereka yang dermawan, yang selalu siap membantu, yang tidak pernah menolak permintaan. Namun, jarang sekali kita diajarkan bahwa kebaikan tanpa batas bisa menjadi pisau bermata dua. Ada perbedaan besar antara menjadi baik dan menjadi seseorang yang tak pernah bisa berkata tidak. Banyak dari kita membantu bukan karena tulus, tapi karena takut mengecewakan. Kita tersenyum saat hati menolak. Kita berkata iya, padahal jiwa ingin berkata tidak. Itulah jebakan pertama kebaikan, saat kita lebih mementingkan kenyamanan orang lain daripada kesehatan diri sendiri. Dalam hidup modern, hal ini semakin terasa. Kita rela begadang demi membantu teman, menunda pekerjaan sendiri demi terlihat baik, bahkan dalam keluarga, kita memberi segalanya hingga melupakan diri sendiri. Setiap pengorbanan tanpa batas punya konsekuensi. Perlahan kita kehilangan energi, waktu, dan identitas. Hidup diatur oleh kebutuhan orang lain, dan kita tampak mulia di luar, tapi rapuh di dalam. Filsuf Stoik Marcus Aurelius pernah menulis, "Cintailah manusia, tapi jangan biarkan dirimu hancur karenanya." Membantu itu baik, tapi melupakan diri sendiri adalah kesalahan. Sebab kita tak bisa menolong siapapun jika diri kita hancur terlebih dahulu. Dalam dunia modern, banyak orang terjebak dalam label orang baik, disukai, dibanggakan, tapi di balik itu, kesepian. Dan ketika mereka lelah, banyak yang pergi. Kebaikan yang berlebihan tidak menciptakan hubungan yang sehat, tapi hubungan yang timpang. Satu pihak memberi, pihak lain hanya menerima. Maka penting untuk menyadari, mengutamakan diri sendiri bukanlah egoisme, melainkan tanggung jawab. Menjaga diri bukan berarti berhenti membantu, tapi memastikan bahwa setiap bantuan lahir dari ketulusan, bukan dari rasa takut, tekanan sosial, atau rasa bersalah. Belajarlah menyeimbangkan. Ada saat di mana berkata iya adalah cinta, namun ada saat di mana berkata tidak adalah kebijaksanaan. Ingatlah, orang yang terlalu sibuk memadamkan api di rumah orang lain, bisa jadi tidak sadar bahwa rumahnya sendiri sedang terbakar. Hidup bukan tentang membuat semua orang senang. Hidup adalah tentang menjaga agar jiwa tetap tegak, agar kita bisa memberi kebaikan yang sehat, bukan kebaikan yang mematikan. Jika kita ingin tetap hadir bagi orang lain, kita harus terlebih dahulu hadir bagi diri sendiri. Kebaikan sejati bukanlah mengorbankan diri sampai habis, melainkan menjaga agar diri tetap utuh, agar kita bisa terus memberi dengan tulus, tanpa kehilangan arah, tanpa kehilangan diri. Salah satu jebakan halus dari kebaikan adalah ketidakmampuan untuk berkata tidak. Kita takut dianggap sombong, tak punya hati, atau tidak tahu diri. Padahal, hidup dengan selalu berkata iya hanya akan membuat kita kehilangan kendali atas hidup sendiri. Epictetus pernah berkata, "Jika ingin maju, bersiaplah untuk ditertawakan, diremehkan,
bahkan dibenci. Tapi, jangan berhenti melangkah. Berkata tidak bukanlah keburukan, melainkan bentuk ketegasan. Orang yang selalu berkata iya tanpa pertimbangan, seringkali menumpuk penyesalan. Kita terlalu takut mengecewakan, hingga akhirnya mengecewakan diri sendiri. Ingatlah, penolakan yang sehat bukan menutup pintu, tapi menata agar tidak semua orang masuk sesuka hati. Belajarlah berkata tidak tanpa rasa bersalah, sebab keberanian untuk menolak adalah fondasi hidup yang sehat dan seimbang. Tidak semua permintaan pantas dipenuhi, tidak semua ajakan layak diikuti, dan tidak semua orang akan puas dengan keputusan kita. Hidup yang baik bukan tentang memenuhi semua permintaan, tapi menepati yang sesuai dengan nilai dan kapasitas diri. Jangan takut jika ada yang kecewa, karena kekecewaan mereka bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab sejati kita adalah menjaga keseimbangan hidup, agar kita bisa memberi kebaikan yang tulus, bukan karena terpaksa. Sebab kebaikan sejati lahir dari hati yang penuh, bukan dari hati yang dipaksa. Dan hati yang penuh hanya bisa tumbuh jika kita berani menjaga batas. Selamat datang di Ruang Renung. Di sini kita belajar menatap hidup dengan jernih. Bukan sekedar menjadi baik, tapi menjadi bijak. Bukan sekedar menyenangkan orang lain, tapi selaras dengan hati nurani dan akal sehat. Hidup yang kuat adalah hidup yang berakar pada prinsip, integritas, dan kebijaksanaan. Pujian hanyalah bonus, bukan fondasi. Jika hidup dibangun dari keinginan untuk dipuji, maka kita sedang mendirikan rumah di atas pasir. Kebaikan sejati tidak butuh sorotan. Ia bekerja dalam diam, namun meninggalkan jejak mendalam. Seperti matahari yang tak perlu tepuk tangan untuk tetap bersinar. Ia bersinar karena itulah hakikatnya. Begitu pula manusia. Berbuat baiklah karena itu benar, bukan karena ingin dipuji. Jika suatu hari kebaikanmu tak mendapat ucapan terima kasih, jangan kecewa. Jika perjuanganmu tak disadari orang lain, jangan kecil hati. Penghargaan sejati datang dari dalam, dari tenangnya hati, karena engkau telah melakukan yang benar. Hidup yang sehat bukanlah hidup yang bergantung pada sanjungan, tetapi hidup yang bertumpu pada prinsip. Sehingga pujian tak membuatmu terbang, dan celaan tak membuatmu tumbang. Nilai dirimu tidak pernah berada di tangan orang lain. Nilai dirimu ada pada dirimu sendiri, pada keberanianmu untuk tetap menjadi dirimu. Meski tanpa satupun tepuk tangan. Tentang memaafkan. Kita diajarkan sejak kecil bahwa memaafkan itu mulia. Bahwa memberi maaf berarti melepaskan beban. Namun masalah muncul ketika kita memaafkan terlalu mudah, terlalu cepat, tanpa batas, tanpa pertimbangan. Terlalu mudah memaafkan bukan tanda kekuatan, tetapi tanda rapuhnya batas diri. Sebab ketika orang tahu bahwa kita selalu memaafkan, mereka berhenti belajar menghargai. Mereka mengulang kesalahan yang sama, karena yakin kita tidak akan pernah benar-benar pergi. Dalam kehidupan modern, hal ini sering terjadi. Pasangan yang terus dikhianati, tapi tetap memaafkan atas nama cinta. Temuan yang berulang kali mengecewakan, namun selalu diterima kembali karena takut kehilangan hubungan. Bahkan di dunia kerja, mereka yang terus disakiti tetap diam, karena takut dianggap sulit diajak bekerja sama. Memaafkan tanpa batas bukanlah kebaikan, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Kita mengira sedang menunjukkan hati yang besar, padahal kita sedang mengizinkan luka yang sama datang kembali. Stoikisme mengajarkan keseimbangan. Epictetus berkata, jangan berharap orang jahat tidak akan berbuat jahat. Lebih bijaksanalah bersiap bahwa mereka akan melakukannya. Artinya, kita perlu menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan berubah. Memberi kesempatan itu penting. Tetapi memberi kesempatan tanpa henti justru merusak diri. Memaafkan tidak selalu berarti membiarkan. Kita bisa memaafkan, tapi tetap menjaga jarak. Kita bisa melepaskan dendam, namun menutup pintu bagi mereka yang tidak tahu cara menghargai. Memaafkan bukan berarti membiarkan diri dilukai kembali, melainkan membebaskan hati dari kebencian, tanpa kehilangan martabat.
Terlalu mudah memaafkan sering lahir dari ketakutan. Takut ditinggalkan, takut dianggap keras hati, takut dicap tidak baik. Namun apa gunanya menjadi baik jika akhirnya kita kehilangan harga diri dan kesehatan batin? Orang yang terus memaafkan tanpa batas hanya akan menanam luka yang makin dalam, hingga kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Dalam dunia yang penuh relasi kompleks, kita perlu tahu kapan memaafkan dan kapan melepaskan. Tidak semua orang layak mendapat kesempatan kedua, apalagi ke-10. Ada saatnya kita harus berkata, "Aku memaafkanmu, tapi aku tidak akan lagi membiarkanmu melukaiku." Itulah maaf yang sehat. Maaf yang lahir dari kekuatan, bukan kelemahan. Karena memaafkan terlalu mudah, bisa menjadi jebakan. Pada akhirnya, kitalah yang menanggung akibatnya. Kita yang terluka, kita yang kehilangan tenang, kita yang harus menata diri dari luka yang sama. Maaf yang benar adalah maaf yang membebaskan sekaligus melindungi. Kebaikan bukan hanya tentang mengampuni orang lain, tetapi juga tentang menjaga agar diri sendiri tidak hancur. Maaf yang sehat lahir dari hati yang damai dan akal yang bijak. Kita bisa memaafkan tanpa harus membuka jalan bagi luka yang sama. Tentang memberi. Memberi adalah kebaikan, tapi memberi tanpa batas adalah kebodohan yang dibungkus mulia. Ketika kita memberi lebih dari yang kita miliki, kita sedang menghancurkan diri sendiri perlahan-lahan. Banyak orang hidup dengan beban ini. Seorang anak yang terus bekerja keras demi keluarga, hingga melupakan kesehatan dirinya. Seorang teman yang terus meminjamkan uang, meski sedang kesulitan, hanya karena tidak enak menolak. Orang tua yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk anak, hingga lupa bahwa mereka juga manusia. Memberi lebih dari yang kita miliki bukanlah kemuliaan. Itu bentuk kehilangan diri. Stoikisme mengajarkan keseimbangan. Seneca menulis, "Tidak ada yang lebih mulia dari memberi, tetapi pastikan pemberianmu tidak membuatmu miskin." Memberi memang baik, tapi memberi hingga merusak diri bukan kebajikan. Karena bagaimana kita bisa terus memberi jika kita sendiri telah habis? Kebaikan sejati lahir dari kelimpahan bukan dari kekosongan. Kita bisa memberi waktu jika kita punya waktu. Bisa memberi tenaga jika kita punya tenaga. Bisa memberi materi jika memang kita mampu. Menjaga diri bukan egois. Itu tanggung jawab. Sebab ketika kita menjaga diri, kita menjaga kemampuan untuk tetap hadir bagi orang lain. Kebaikan sejati bukan tentang berkorban tanpa batas, tetapi tentang menjaga agar keseimbangan. Agar kita bisa terus memberi dengan hati yang utuh. Tentang pekerjaan. Dalam dunia kerja modern, banyak yang terjebak dalam ilusi kebaikan. Mereka mengira bekerja melebihi kapasitas, menanggung beban orang lain tanpa protes, adalah tanda loyalitas. Padahal itu bentuk eksploitasi yang dibungkus penghargaan. Yang paling sering dimanfaatkan adalah mereka yang paling baik hati, yang sulit berkata tidak, yang selalu ingin membantu. Akibatnya, mereka lelah, stres, dan tidak mendapat penghargaan yang sepadan. Stoikisme mengingatkan, tidak semua yang datang kepadamu pantas kamu tangani. Menjaga batas bukan egois, itu bijaksana. Dalam pekerjaan itu berarti tahu kapasitas, menolak beban berlebihan, dan fokus pada tanggung jawab yang benar-benar menjadi milik kita. Mereka yang tidak pandai menegakkan batas, sering mengalami burnout, kehilangan semangat, dan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Ingatlah, membiarkan diri dieksploitasi bukanlah tanda loyalitas. Itu tanda bahwa kita lupa menghargai diri sendiri. Kebaikan sejati bukan berarti menjadi budak ekspektasi. Kebaikan berarti bekerja dengan integritas, tanggung jawab dan keseimbangan. Ruang renung, tempat di mana kita belajar bahwa kebaikan sejati bukan tentang berkorban tanpa batas, tetapi tentang menjaga agar diri tetap utuh. Karena dari diri yang utuh, lahir kebaikan yang murni. Dan yang merugikan. Kita berhenti tumbuh, sementara orang lain terbiasa menuntut lebih. Kebijaksanaan Stoik mengingatkan, fokuslah pada hal yang berada dalam kendalimu. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengatur diri sendiri. Kita bisa memilih kapan membantu, kapan menolak, dan kapan menegakkan batas.
Memberi dalam batas kemampuan bukanlah egois. Itu bentuk kebaikan yang sehat. Hidup yang seimbang menuntut keberanian untuk berkata cukup. Bukan menolak kerja keras, tapi menolak eksploitasi yang membuat kita kehilangan arah dan martabat. Menjaga diri berarti menjaga agar tetap produktif, sehat, dan terhormat, tanpa menjadi korban dari kebaikan yang berlebihan. Membiarkan diri dieksploitasi di tempat kerja bukan tanda kebaikan, tetapi tanda bahwa kita belum menghargai diri sendiri. Hanya dengan menegakkan batas, kita bisa tetap tulus dalam bekerja, tetap sehat mental, dan memberi kontribusi tanpa menghancurkan hidup sendiri. Hidup di tengah masyarakat modern sering menuntut kita untuk selalu ramah, menjaga harmoni, dan menghindari konflik. Namun menghindari konflik bukan selalu tanda kedamaian. Seringkali itu tanda ketakutan. Takut ditolak, takut dianggap keras hati, takut kehilangan penerimaan. Padahal harmoni sejati bukanlah hasil dari mengorbankan prinsip, melainkan keseimbangan antara ketenangan batin dan keberanian untuk bersikap benar. Stoik mengingatkan, lebih baik hidup dengan kebenaran di hatimu, meskipun dunia menolakmu, daripada hidup dalam kesepakatan yang palsu demi diterima. Konflik bukan musuh. Konflik adalah tanda kehidupan. Menghadapinya dengan tenang dan bijak adalah tanda kedewasaan. Harmoni yang sehat lahir dari komunikasi yang jujur, bukan dari kepura-puraan yang menekan diri sendiri. Belajarlah berkata tidak, menyampaikan pendapat dengan hormat, dan menjaga batas tanpa menghilangkan empati. Menghindari konflik demi terlihat baik hanyalah ilusi. Sementara menghadapi konflik dengan integritas adalah jalan menuju kedamaian yang nyata dan tahan lama. Salah satu jebakan kebaikan paling halus adalah ketika kita mulai mengorbankan prinsip demi diterima orang lain. Kita menyesuaikan diri, mengubah sikap, bahkan menurunkan nilai demi dianggap baik. Namun ketika prinsip dikorbankan, kendali atas hidup pun hilang. Hidup lagi dipandu oleh hati nurani, tapi oleh ekspektasi orang lain. Dan disitulah kita kehilangan arah. Stoikisme mengajarkan, jangan serahkan kendali dirimu pada kehendak orang lain. Yang berada dalam kendalimu, pegang teguh. Yang di luar kendalimu, lepaskan. Mengorbankan prinsip demi diterima hanya memberi rasa aman semu dengan harga yang sangat mahal. Kehormatan, dan ketenangan batin. Hidup yang sehat bukan tentang diterima semua orang. Hidup yang sehat adalah hidup yang selaras dengan prinsip, yang berakar pada integritas dan keseimbangan. Karena penerimaan paling berharga bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri. Ketika kita tetap teguh pada nilai, meskipun dunia menolak, kita hidup dengan martabat dan damai dalam keutuhan diri. Itulah kebaikan yang sejati. Bukan sekedar menyenangkan orang lain, tapi menjaga diri agar tetap utuh, tulus dan bebas dari jebakan kebaikan yang merusak. Di ruang renung, kami percaya bahwa kebaikan sejati adalah kebaikan yang sadar, kebaikan yang menjaga diri, dan kebaikan yang tidak kehilangan integritas. Setiap refleksi adalah langkah menuju kebebasan batin, membangun keberanian, ketegasan, dan kedamaian yang sejati. Jika kamu ingin menumbuhkan kebaikan yang sehat, menjaga batas,
dan hidup dengan prinsip yang kuat, inilah tempatnya. Ruang renung. Mari berjalan bersama menuju diri yang lebih bijak, lebih damai, dan lebih bebas.